Agus Aloysius Lewar sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu SD Impres Eka Sapta dengan Bapak Valentinus Jawalepa. Selamat pagi Pak Valen. Baik, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Puji Tuhan. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Baik Bapak, ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Untuk yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu? Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, untuk di sekolah kita memang ada beberapa kasus yang perlu kita tangani secara serius. Salah satunya misalnya kedisiplinan. Artinya bahwa terkait dengan kedisiplinan ini tentu menjadi suatu kesepakatan bersama yang kita sudah sepakati dalam forum rapat kita antara Bapak Ibu guru dan pimpinan, sehingga untuk kedisiplinan ini kita terapkan salah satunya adalah soal ketertiban waktu atau disiplin waktu. Oke, baik Bapak. Jadi cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yaitu menggunakan prinsip kedisiplinan Pak ya. Jadi di mana kedisiplinan itu dibangun berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam rapat dewan guru. Terkhususnya lebih pada menerapkan ketertiban soal kedisiplinan waktu. Oke. Baik Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita ini terkhusus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi contohnya misalkan keterlambatan dari teman-teman guru dengan berbagai alasan, dan alasan yang disampaikan misalkan karena mengurus keluarga, dalam hal ini misalkan anak atau keluarga sakit, ataupun dengan jarak tempat tinggal, misalnya dari tempat yang jauh. Di sini salah satu contoh, misalkan ada teman-teman guru yang tempat tinggalnya di Kelurahan Lamawalang dan juga sampai di Kelurahan Weri. Jadi itu alasan mereka yang mungkin menyampaikan terkait dengan keterlambatan ini. Baik, jadi dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu yang saya rekam di sini adalah
terkait dengan keterlambatan guru dengan berbagai alasan seperti pribadinya guru yang sakit, kemudian juga keluarga, juga jarak tempuh yang agak lumayan jauh, gitu Pak ya. Ya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedurnya seperti apa? Oke, baik. Terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan selama ini, salah satunya adalah kita memberikan arahan atau pembinaan. Jadi teman-teman yang mungkin dalam hal ini terlambat, mungkin kita salah satu cara kita adalah kita panggil, memberikan arahan ataupun pembinaan. Gitu. Baik, jadi langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan adalah secara pribadi ya Pak ya, Ya. secara pribadi memanggil yang bersangkutan, kemudian memberikan arahan atau pembinaan, gitu Pak ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika ini, yang pertama terkait dengan kedisiplinan itu sendiri, yang kedua soal perasaan. Artinya bahwa ketika kita menerapkan kedisiplinan, di satu sisi juga kita berpikir terkait dengan perasaan kita. Misalkan mungkin pada hari ini salah satu teman yang kita panggil, kita beri teguran terkait dengan keterlambatannya, tetapi di satu sisinya juga kita berpikir soal perasaan. Apakah mungkin kedepannya saya sebagai pimpinan alami seperti itu atau tidak? Itu yang perlu kita pikirkan, sehingga itu menjadi tantangan untuk kita. Oke. Baik Bapak, jadi tantangan yang selama ini Bapak hadapi terkait dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika lebih pada soal kedisiplinan, bagaimana Bapak mengatur bawahan untuk menerapkan soal kedisiplinan. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Oke, baik. Terkait dengan hal-hal yang kita anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, mungkin salah satunya adalah kita melakukan musyawarah bersama. Kita melakukan musyawarah bersama ini dengan tujuan kita mengambil satu keputusan bersama untuk mengatasi persoalan terkait dengan keterlambatan itu, sehingga kita sama-sama sepakat mengambil satu keputusan, sehingga dari keputusan yang kita ambil itu kita sama-sama jalankan. Oke, baik Bapak, jadi yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang Bapak lakukan adalah melakukan musyawarah diskusi bersama untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oke, baik. Terkait dengan kasus yang ada ini, untuk penyelesaiannya kita tidak bisa memberikan waktu yang lama, tetapi kita
melakukan penyelesaian secara pribadi dan langsung diselesaikan, sehingga kita tidak bertele-tele terkait dengan kedisiplinan ini. Sehingga itu yang perlu kita terapkan. Oke, baik Pak. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bapak ya? Tidak ada Tidak ada jadwal, jadwal ya. khusus. Permasalahan yang muncul langsung diselesaikan Langsung Bapak ya. diselesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Terkait dengan ini, yang pertama sebagai pimpinan perlu ada pendekatan juga dengan rekan-rekan sejawat, dalam hal ini misalkan wakil kepala sekolah ataupun teman-teman senior yang mana dipandang bahwa mereka menjadi panutan untuk teman-teman yang lain, sehingga mereka teman-teman seperti itu yang kita bekerja sama dalam menyelesaikan soalan ini. Baik, jadi dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus dilema, Bapak tidak berjalan sendiri ya. Ya. Ada pihak atau orang-orang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, seperti wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga rekan-rekan guru yang kita anggap lebih senior ya. Kemudian terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan ini, tentu persoalan-persoalan yang kita sudah lalui tadi kita selesaikan secara secepatnya, sehingga harapan kita jangan sampai ada imbasnya begitu. Jangan sampai ada imbasnya terhadap teman-teman yang lain. Jadi persoalan secara pribadi, soal keterlambatan mungkin kita selesaikan secara secepatnya, dan kita harapkan supaya jangan mengimbas kepada teman-teman yang lain. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi boleh saya tangkap di sini pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan adalah sebuah persoalan itu harus diselesaikan secara cepat supaya tidak mengimbas pada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian juga melakukan diskusi secara bersama-sama di dalam forum untuk kita memutuskan ataupun mencari jalan keluar terkait dengan persoalan-persoalan yang kita alami, khusus terkait dengan kedisiplinan. Baik, Bapak, jadi terima kasih untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan bisa menjadi acuan bagi saya juga ke depannya, bahwa di sini menjadi seorang pemimpin itu juga harus sering-sering kita berkomunikasi dengan bawahan untuk kita bisa mengetahui karakter dari masing-masing orang yang dipimpinnya. Baik, terima kasih Bapak untuk pengalamannya. Terima kasih untuk sharingnya. Baik, sekian untuk wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Antonius Aloysius Lewar sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah dari SD Impres Super Semar, Bapak Gregorius Yosef Kupong Kromen. Baik, selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi, Pak Anton. Apa
kabar Pak Kepala hari ini? Baik, sehat luar biasa. Puji Tuhan sehat ya. Oke. Baik Pak, pada kesempatan ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara bersama dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan pada instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, kiranya Bapak bisa menjawabnya. Siap. Baik, bisa kita mulai Pak ya? Oke. Baik, untuk yang pertama, selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Super Semar, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus? Baik, Bapak. Tentu pada sebuah lembaga tidak luput dari sebuah kasus. Tentu kasus yang dialami adalah kasus datangnya dari tenaga pendidik dan terhadap peserta didik. Tentu dari melihat sebuah kasus yang dialami oleh baik yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik terhadap peserta didik, tentu sebagai pimpinan saya harus melakukan identifikasi apakah ini dimasuk di dalam dilema etika atau bagaimana atau rujukan moral. Oke, baik Bapak. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini, Bapak terlebih dahulu memilahkan apakah kasus ini masuk dalam kasus dilema etika ataukah masuk dalam kasus rujukan moral, begitu Bapak ya. Oke. Baik, kemudian kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentu dalam mengambil sebuah keputusan yang terjadi tentu harus akan mengandung dua kepentingan. Kepentingan yang sama dan dengan nilai kebajikan. Tentu keputusan yang saya berikan kepada yang bersangkutan tentu dampaknya harus diutamakan. Misalnya, ketika saya memberikan sebuah keputusan, tentu apakah keputusan itu pasti keputusan itu tidak mungkin bisa merugikan tidak merugikan pihak tertentu, misalnya pelaku dan korban. Tetapi ketika keputusan yang saya berikan adalah keputusan yang mengikat kedua belah pihak dalam menghadapi kasus. Baik Bapak, jadi keputusan yang Bapak ambil itu secara bijak ya, secara bijak, kemudian keputusan-keputusan itu pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan sebelum mengambil keputusan, tentu hal yang pertama saya menggali persoalan. Saya harus menggali persoalan di mana saya tidak serta-merta mempersalahkan tenaga pendidikan atau siswa, tapi saya harus menggali dulu. Tentu yang dipanggil pertama adalah guru yang bersangkutan. Saya akan mencari tahu persoalan-persoalan sampai terjadi kasus. Sesudah itu saya harus membuat pendekatan dengan korban. Tentu selain korban, misalnya kasus itu terjadi dalam kelas. Selain si korban, tentu saya harus mendatangkan beberapa anak-anak yang kebetulan ada di kelas itu dan mencari tahu bagaimana sampai terjadinya sebuah proses kasus yang dialami di dalam kelas. Oke, baik Bapak. Jadi prosedur atau langkah yang Bapak ambil yang saya petik di sini adalah Bapak
menggali persoalan, tidak serta-merta mempermasalahkan guru atau murid tersebut yang membuat permasalahan. Kemudian Bapak juga melakukan identifikasi dengan mencari tahu fakta-fakta terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, gitu Bapak ya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Kira-kira langkah apa yang paling efektif yang Bapak biasa lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah yang paling efektif adalah saya wajib membuat pendekatan. Tentu pendekatan itu adalah langkah awal yang baik. Ketika terjadi sebuah proses, bagaimana saya harus membuat suasana itu menjadi aman dan nyaman, sehingga dalam menyelesaikan kasus itu si pelaku tidak merasa terbeban, karena saya mendahulunya dengan dialog dan sebagainya, sehingga ketika saya menggali persoalannya bahwa yang bersangkutan sudah menganggap, sudah merasa lega atau merasa bebas untuk menyampaikan persoalan. Oke, baik Bapak. Jadi yang paling efektif yang Bapak ambil dalam keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu terlebih dahulu Bapak membuat pendekatan kepada pihak atau pelaku, kemudian tentu Bapak juga pasti melakukan diskusi, komunikasi secara empat mata untuk tidak membuat si pelaku ini merasa terbebani, gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Yang menjadi tantangan saya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika adalah bagaimana ketika menjatuhkan sebuah keputusan, tentu sebagai pemimpin saya harus meminta saran atau pendapat setidak-tidaknya wakil kepala sekolah ataupun guru yang dituakan atau guru senior saya. Dan tentu kami membangun komunikasi, dan dari hasil komunikasi dan konsep yang saya siapkan dapat saya bawakan dalam rapat bersama Dewan Guru, sehingga hasil dari keputusan itu adalah keputusan bersama Dewan Guru, bukan keputusan sepihak sebagai saya sebagai seorang kepala sekolah, tapi keputusan yang kami buat tentu punya pertimbangan yang tidak merugikan baik si korban maupun pelaku, sehingga apapun keputusan yang kami berikan kepada guru yang bersangkutan adalah keputusan yang menjadi keputusan bersama di sebuah lembaga pendidikan. Baik, Bapak. Jadi terlebih dahulu Bapak melakukan pendekatan atau berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah atau guru-guru yang Bapak anggap senior ya. Kemudian setelah berkomunikasi itu Bapak membawanya di dalam rapat Dewan Guru untuk memutuskan secara bersama-sama tidak keputusan yang tepat, yang bijaksana, yang seperti apa yang Bapak ambil, gitu ya. Oke. Baik, kemudian kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik, setelah melihat kasus tersebut, tentu tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah harus tetap mengawasi si pelaku. Tidak ada waktu yang khusus untuk saya melakukan pemantauan, tetapi tidak secara tertulis, namun
setiap kasus yang dibuat sebagai seorang pemimpin saya wajib menulisnya di dalam buku kejadian dan tetap memantau secara diam-diam sampai dengan batas waktu yang saya berikan. Tetapi dalam proses selanjutnya saya tetap memantau bagaimana si tenaga guru itu, apakah dia sudah berubah atau masih tetap yang sama, sehingga ketika kasus itu terjadi lagi, tentu langkah berikut yang saya harus buat adalah melakukan pembinaan secara khusus. Baik Bapak, jadi terkait dengan jadwal ini tidak ada ya Bapak ya, tidak ada jadwal tertentu, tetapi langsung diselesaikan Bapak ya, langsung diselesaikan. Persoalan-persoalan yang muncul itu dicatat di dalam buku ya Bapak ya. Baik, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oke, baik. Dalam mengambil keputusan tentu saya harus melihat apakah kasus itu dapat saya putuskan sendiri atau saya harus membutuhkan orang lain. Tentu sebagai rekan kerja seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di sebuah lembaga selain seorang kepala sekolah masih ada teman-teman guru yang ada di lembaga, sehingga yang tentu yang sangat menolong saya seperti yang saya sudah gambarkan tadi, wakil kepala sekolah, juga rekan-rekan guru, dan saya pandang penting juga untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dianggap kasus itu luar biasa. Tentu saya akan mengundang ketua komite sebagai mitra sekolah dan perwakilan orang tua murid untuk dapat menyelesaikan kasus sehingga kasus tersebut tidak sampai diketahui oleh publik atau diketahui oleh orang tua yang lain, karena komite sekolah adalah mitra dari sebuah lembaga pendidikan. Baik Bapak, jadi dalam mengambil sebuah keputusan Bapak tidak berjalan sendiri ya, tidak berjalan sendiri, tetapi Bapak melibatkan wakil kepala sekolah untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau dianggap bahwa kasus itu merupakan kasus yang sangat luar biasa, berarti melibatkan komite untuk hadir bersama-sama dengan Bapak untuk berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Begitu ya Bapak ya. Oke, baik Bapak, kita sudah sampai di penghujung. Kira-kira dari proses diskusi kita tadi dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Baik, jadi dari kasus yang saya tangani, bahwa tentu yang paling penting adalah sebuah kejujuran. Sebuah kejujuran harus diutamakan, dan tentu setelah kejujuran keterbukaan, dan tentu yang paling terakhir adalah kerendahan hati. Bagaimana saya sudah mendapatkan sebuah kasus, tentu sebagai seorang pendidik, kasus yang terjadi di sekolah di mata orang tua, guru adalah pengganti orang tua. Apa yang dibuat benar oleh seorang pendidik tetap dianggap salah di mata orang tua. Tapi tugas kita sebagai seorang pendidik, kita harus bertanggung jawab ketika kita mendapatkan sebuah kasus, dan secepatnya bahwa kasus itu harus diselesaikan sebelum diketahui oleh orang tua ataupun orang lain. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Memang betul bahwa kejujuran, kemudian keterbukaan dan kerendahan hati itu
itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik Bapak, jadi terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan bisa menjadi acuan bagi saya juga kedepannya, bahwa di sini menjadi seorang pemimpin itu juga harus sering-sering kita berkomunikasi dengan bawahan kita untuk bagaimana kita bisa mengetahui karakter-karakter masing-masing rekan-rekan guru kita yang dipimpin. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk pengalamannya, terima kasih untuk sharingnya. Saya rasa sudah cukup ya. Sekian untuk wawancara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.